Banyak orang tiba-tiba pengen beli emas akhir-akhir ini. Entah emang untuk ngamanin aset atau sekedar buat gaya-gayaan aja. Tapi buat sebagian orang, emas sekarang udah mahal banget. Per 21 Oktober 2025, harga jual emas Antam udah nyentuh angka Rp2.657.000 per gram. Ini bikin beberapa orang mikir dua kali buat mulai investasi emas. Apalagi buat pekerja yang gajinya sekedar UMR. Pertanyaannya, karena emas udah mahal banget, ada nggak sih alternatif investasi safe haven lainnya? Di video ini, kita akan bedah 3 instrumen yang sering dipakai investor sebagai alat pengamanan nilai selain emas, yaitu surat berharga negara atau SBN retail, deposito, dan reksadana pasar uang. Jangan lupa like video ini, komen pendapatmu, share ke temenmu, dan subscribe channel Baiklah biar nggak ketinggalan bahasan menarik lainnya soal hal-hal yang kelihatannya biasa tapi ternyata krusial. Emas sejak lama terkenal karena fungsinya sebagai penjaga aset, atau bahasa kerennya instrumen safe haven. Emas jadi pelindung nilai ketika ekonomi berguncang. Misalnya saat krisis ekonomi, jatuhnya pasar saham, atau melemahnya mata uang. Realitanya, beli emas, terutama emas batangan, butuh modal awal yang gak sedikit. Kayak yang udah dibahas di awal tadi, harga 1 gram emas aja sekarang udah lebih dari 2,6 juta. Sebagai perbandingan, harga 1 gram emas sekarang udah lebih tinggi dari UMR Jogja dan banyak kota atau kabupaten di Jawa Tengah. Artinya, buat sebagian orang, emas jadi instrumen yang sulit buat dijangkau. Karena itulah, kita juga perlu tahu kalau ada berbagai instrumen safe haven selain emas yang gak kalah menarik. Bahkan, beberapa punya keunggulan yang gak dimiliki emas. Contohnya, likuiditas yang lebih oke atau modal awal yang lebih rendah. Di bagian ini, kita bakal bahas 3 instrumen investasi alternatif emas, yaitu surat berharga negara atau SBN retail, deposito, dan reksadana pasar uang. Pertama, SBN retail alias surat utang yang diterbitkan pemerintah untuk masyarakat umum. Surat utang ini ditujukan untuk kebutuhan pembangunan negara. Dengan memilih investasi SBN, maka investor meminjamkan uangnya kepada pemerintah dan sebagai gantinya akan memperoleh keuntungan berupa kupon atau bunga obligasi. SBN punya 2 jenis, konvensional dan syariah. SBN konvensional terdiri dari obligasi negara retail dan saving bond retail. Sedangkan yang termasuk SBN syariah adalah sukuk retail dan sukuk tabungan. SBN bisa dibeli pada periode tertentu lewat bank atau platform sekuritas. Pemerintah juga merancang beberapa seri untuk investor retail dengan minimal pembelian yang relatif kecil, dengan jumlah minimal Rp1 juta. Ada 5 keuntungan kalau kamu berinvestasi di SBN. Pertama, pembayarannya dijamin sama negara. Jadi resiko gagal bayarnya kecil banget, kecuali negaranya tiba-tiba bubar. Yang kedua, pajak yang dikenakan lebih rendah daripada deposito. Lalu, passive income dibayarkan tiap bulan, jadi kamu merasa dapat bonus gaji. Kupon atau bunga yang diberikan juga lebih tinggi daripada rata-rata bunga deposito di bank himbara. Terakhir, kamu juga ikut serta berkontribusi dalam pembangunan negara, karena ibaratnya kamu ngutangin pemerintah buat bikin proyek infrastruktur di banyak daerah. Kekurangannya, harga SBN cenderung fluktuatif dan bergantung sama bunga pasar. Beberapa jenis SBN juga punya penalti atau mekanisme tertentu kalau kamu mau cairin lebih awal. Instrumen investasi kedua adalah deposito. Kalau yang satu ini tentu udah nggak asing ya. Deposito udah ada dari lama dan dikenal sebagai aset investasi yang relatif aman. Deposito adalah jenis simpanan di bank yang pencairannya hanya bisa dilakukan pada jangka waktu tertentu. Misalnya 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya. Deposito punya bunga yang lebih tinggi dari tabungan, tapi nggak bisa diambil sewaktu-waktu. Dibandingkan dengan SBN atau reksadana pasar uang, bunga deposito emang lebih rendah. Mari kita ambil contoh bunga deposito di Bank BRI per September 2025.
Bunganya cuma di angka antara 3 sampai 3,5%, tergantung tenor dan jumlah uang yang didepositkan. Artinya, instrumen ini bukan investasi spektakuler yang bakal bikin kamu kaya mendadak. Deposito lebih cocok kalau kamu butuh kepastian keuntungan tiap bulannya. Uang kamu juga relatif aman karena dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS sampai maksimal nominal 2 miliar rupiah. Keuntungan lainnya, hampir tiap bank pasti punya deposito, termasuk bank digital kayak SeaBank atau Bank Jago. Jadi, kamu bisa pilih mana yang kiranya paling cocok. Ya, walaupun begitu, ada beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Pertama, likuiditas deposito itu tuh terbatas. Kamu nggak bisa nyarin dana sesuka hati sebelum jatuh tempo. Imbal hasilnya juga cenderung lebih rendah dibandingkan SBN atau reksadana pasar uang. Plus, pajak yang kamu terima juga lebih tinggi daripada obligasi negara. Jadi, deposito cocok buat kamu yang pengen nyimpen dana darurat dan nggak butuh cepet dicairin. Yang terakhir, ada reksadana pasar uang atau RDPU. Tapi sebelum ke sana, mungkin sebagian dari kalian belum paham apa itu reksadana. Jadi, reksadana itu adalah wadah untuk menghimpun dana investor dan dikelola sama badan hukum yang disebut manajer investasi. Manajer investasi bertugas menginvestasikan dana yang masuk ke berbagai instrumen investasi, mulai dari saham, obligasi, dan lain-lain. Reksadana ini jenisnya macam-macam. Ada reksadana saham, ada reksadana syariah, reksadana pendapatan tetap, dan reksadana pasar uang yang bakal kita bahas. Reksadana pasar uang adalah jenis reksadana yang terdiri dari 100% instrumen pasar uang atau jangka pendek. Biasanya kurang dari setahun. Instrumen yang biasa dipakai kayak deposito, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, surat berharga negara dengan tenor di bawah 1 tahun, dan lain-lain. Plusnya, RDPU punya likuiditas yang tinggi. Kamu bisa cairin kapan aja tanpa takut kena denda. Kamu juga nggak perlu bingung mikir diversifikasi investasi karena semuanya udah diatur sama manajer investasi. Tugasmu cukup pilih manajer investasi yang paling cocok dan sesuai dengan profil resikomu. Nominal awalnya juga kecil, bahkan di beberapa RDPU, kamu bisa mulai investasi dengan modal cuman di Rp10.000. Kekurangannya ya kalau salah pilih manajer investasi, maka imbal hasil yang didapatkan cenderung kecil. Keuntungan yang kamu dapetin juga fluktuatif, tergantung dengan suku bunga dan kondisi pasar. So, buat kamu yang ogah nyimpen duit lama tapi pengen dapat untung yang lumayan, RDPU bisa jadi pilihannya. Nah, oke. Emas memang ikon safe haven, tapi bukan satu-satunya jalan. Surat berharga negara, deposito, dan reksadana pasar uang bisa jadi alternatif yang menarik dengan plus minusnya masing-masing. Kuncinya, sesuaikan instrumen dengan tujuan, apakah jangka pendek atau panjang, kebutuhan likuiditas, dan toleransi resiko. Akan lebih bagus lagi kalau kalian nggak taruh semua dana di satu keranjang. Don't put your eggs in one basket. Diversifikasi antar instrumen itu tuh penting, biar lebih aman dan pastinya lebih cuan. Jadi, mau pilih investasi mana nih? Tulis di kolom komentar ya. Kalau kamu ngerasa video ini bikin kamu ngerti sesuatu yang sebelumnya kelihatan rumit, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke temenmu. Dan tentu aja, subscribe ke channel Baiklah biar kamu nggak ketinggalan pembahasan-pembahasan penting lainnya.